Di situ Bang RK bilang, coba Bang ganti saja iPhone karena lebih kuat. Itu komunikasi kita yang terakhir. Betul. Kalau nggak salah. Dan memang saya harus akui dulu saya ambil kontennya Bang Edis, ya kan? Dan saya sudah hapus semua konten-kontennya Bang Edis itu dari 2 tahun lalu. Tidak pernah saya suruh hapus loh. Saya nggak pernah menyuruh orang hapus konten saya. Ya, tapi saya pun udah hapus itu ya, karena memang ya mungkin ada tersalah dengan Bang Edis punya monetisasi dan lain-lain. Enggak, saya bukan mempersalahkan itu RK. Gini, betul tidak waktu itu ketika saya live ada banyak channel-channel YouTube menyiarkan siaran saya ini, termasuk sampai detik ini. Betul. Nah, tetapi ketika waktu itu live, orang-orang yang live ini memajang nomor rekeningnya, termasuk Bang RK masang nomor rekening Bang RK, betul? Betul. Nah, fenomena ini kan terjadi lama ini. Terus orang-orang tuh ngomong begini sama saya, Bang. Sampai detik ini kan Bang Edis? Sampai detik ini, cuman sekarang udah banyak yang masang nomor rekening saya memang sekarang. Kalau dulu dia pasang nomor rekening masing-masing. Nah, terus orang-orang ngomong sama saya begini, Bang, itu konten-kontenmu itu diambilin orang, diambilin orang terus mereka pasang nomor-nomor rekening mereka. Orang bilang saya gini, bahaya, situasimu itu dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Bayangin, ini kayak begini nih, nggak mungkin ini terus begini, ada masanya. Nah, ketika nanti orang sudah surut, nanti kejadian seperti apologet yang sudah-sudah, nggak ada tempat tinggalnya, programnya nggak jelas. Mumpung sekarang nih Bang masih begini, biar tidak orang salah support, orang mau support kamu, malah support orang pemilik channel itu. Bikinlah programmu. Nah, adalah yang kasih ide, bikinlah rumah apologet. Begitu. Ya, makanya pada saat itu saya sarankan Bang Edis, hapus dulu semua video-video Bang Edis itu supaya bisa termonetisasi saat itu. Saya kan saran, biasanya kan gitu perhitungan algoritmanya di YouTube itu seperti itu. Jadi hapus dulu atau dikasih privasi dulu Bang Edis, dikasih privasi dulu supaya Bang Edis ketika buat pengajuan lagi bisa diterima sama YouTube. Enggak, tapi saya bukan itu lagi. Program saya nggak ada lagi. Saya pengen memonetisasi akun, nggak ada. Cuman sekarang begini, Bang RK. Kemarin ini saya kan mengeluarkan statement-statement yang kemudian ditanggapi oleh orang-orang yang saya sebut di sini ya. Ada RK, ada Bom, ada Rudy Yohanes dan muslim-muslim yang lain. Ditanggapi dengan salah paham. Misalnya, ketika saya mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana jahat iblis. Betul nggak? Di situ Bang RK menanggapi video tersebut. Saya menanggapi, saya menanggapi. Memang perbedaan itu dinamika dan itu hal biasa. Hal biasa ya Bang Edis ya. Nah, yang sekarang ini yang saya ingin tahu dan tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis dari setiap pertanyaan saya, ya, secara garis besar saya sudah nonton video dengan Bang Rudy Yohanes tadi kan. Nah, secara garis besar saya sepakat. Tetapi saya saat ini ingin memastikan ya bahwa supaya tidak ada kesalahpahaman dan selesai nih Bang Edis. Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya Bang Edis nih. Ketika Bang Edis mengeluarkan statement Yesus punya Tuhan ini, tadi secara konteks Bang Edis lagi berdebat dengan kaum sebelah, ya kan? Tetapi dari konteks Bang Edis, saya ingin tanya, Yesus punya Tuhan ini, apakah dalam konteks relasi antara sang anak itu atau si aku itu dengan sang Bapa atau gimana Bang Edis? Ya tentu relasi bagaimana bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Bapa di sorga. Bisa nggak sekarang coba saya tanya sama Bang RK. Apakah menurut Bang RK Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi antara anak dan Bapa atau firman Allah dengan Bapa itu. Ya, apakah Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi. Berarti menuhankan? Ya, makanya saya berikan sebuah pertanyaan balik, ya Bang Edis ya, tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis. Saya ingin tahu, apakah sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Enggak. Yesus yang menuhankan Bapa di sorga.
sang Bapa tidak menuhankan Yesus? Tidak. Apakah sang Bapa tidak memiliki relasi dengan sang anak? Memiliki relasi, tetapi relasinya anak menjadikan Bapa di surga sebagai kepalanya. Ya, jadi kalau Bukan relasi, anak yang kepalanya. ya, jadi kalau tidak memiliki relasi, apakah tidak memiliki konsekuensi? Ini bukan bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Memiliki konsekuensi bahwa sang Bapa itu jadi ada Bapa kemudian begini tidak setara gitu. Oke, kita pakai ayat-ayat ya, Bang Yerka Coba, ya, biar kita coba. biar Biar kita selesai ini Bang paham, Edis ya. ya, biar kita kita ini sama paham dengan iman ini kita. ya. Baik, biar kita paham dengan iman kita. Oke. Tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Ya, ini kalau belajar Biar seperti ini kan kita biar saya pun cara memahami Bang Edis ini seperti apa biar saya pun tahu gitu Bang Edis. Oke, baik, saya akan Kadang diksi yang Bang Edis keluarkan ini kan kadang kita juga saat berdebat dengan Islam kan tidak menjelaskan sampai sedetail itu kan Bang Edis. Jadi kadang hanya membuat diksi gitu Bang Edis. Silakan Bang Edis. baik. Saya akan bukakan dulu misalnya di dalam. Oke, kita satu-satu ya, tahap yang dasar kemudian kesimpulan. Oke, sorry ya agak sedikit lemot ini ya. Oke, atau Bang RK bisa membantu saya untuk membukakan satu ayat yang mengatakan bahwa kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Oke, ada ayat itu. Tetapi apakah ayat. setara dia atau tidak? Antara Bapa dan Putra. Tentu tidak setara karena Bapa adalah kepala daripada Kristus. Jadi tidak setara Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nah, ini kalau kita berbicara seperti itu, oke, baik. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Maaf, saya tidak. Oke, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya nih. Saya akan tunjukkan. Tadi ayat itu nggak perlu kita tunjuk ya. Ya. Oke. Ya. Ya, benar ini ya. Masa Bapak menyuruh menuhankan apa namanya? Makasih Bang Tobias. Nyuruh menuhankan Yesus ya. Oke. Coba tolong bukakan atau Bang Erka bisa membantu saya mengenai bagaimana Bapa di surga menaklukkan semuanya kepada kaki Yesus, kemudian Yesus bersama dengan semuanya akan menaklukkan diri kepada Bapa. Ini teman-teman ya. Coba Bang Edis bukakan. Kalau salah jawab, mereka akan terjebak dengan pertanyaan mereka sendiri ya. Nah, apabila salah jawab, itu mereka akan terjebak sendiri itu. Apakah Bapak menuhankan Yesus katanya ya? Ini kan pertanyaan yang sangat aneh ya. Jadi Tuhan ingin dilogikakan. Nggak bisa Tuhan ingin dilogikakan. Jadi saya lihat Bang Fendi ini pertanyaan jebakan dari Bang RK ini. Karena Bang RK sendiri sudah mengeluarkan narasi bahwasanya dia mau tahu Edis ini siapa. Apakah dia Tritunggal atau memang Ya, tuduhan-tuduhan orang itu seperti apa? 15. Coba nanti kita dengar Bang Mungsu. Sebentar ya, ini agak lemot ini jaringan saya ini. Pasal 15 ayat berapa Bang Edis? Oke. Jangan serumpun dengan Edis. Saya tidak serumpun dengan siapapun. 27. Ya. Saya tidak serumpun dengan siapapun, saudaraku ya. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ya, ini bicara Kristus ya. Ya. Itu tidak Kristus ya, berarti Dwinatur ya. Itu tidak termaksud di dalamnya. Gimana? Oke, terus 28-nya? Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Ya, ini kan bicara Kristus berarti bicara anak ya, Dwinatur ya, sebagai anak ya, sungguh-sungguh manusia ya, Bang. Sepakat ya? Ya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya
di bawah dia. Dia di situ siapa? Nah, sang Bapa Oke. Berarti anak menaklukkan diri kepada Bapa nggak? menaklukkan diri kepada Bapa dalam konteks apakah bisa dikatakan dia tidak setara sebagai Kristus karena dua natur, dia juga Allah. Ya kalau menaklukkan diri ya berarti gimana kita mau mengatakan bahwa anak itu setara dengan Bapa? Gini, Kristus kan berbicara tentang dwinatur, ya kan? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, ya kan? Kita percaya dulu Allah yang transenden ini, yaitu Sang Bapa yang tadi Bang Edis sampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, ya kan? Itu Sang Bapa. Nah, yang tadi saya dengar Yohanes mengatakan itu Yesus. Ya, saya pun tidak sepakat masalah itu. Ya, saya tidak sepakat masalah itu. Ya, tetapi kita juga percaya bahwa tentang Allah yang imanen, yaitu di dalam Yesus Kristus di mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia, Kristus itu bicara kristologi, itu memiliki dua natur, yaitu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ayat yang Bang Edis bawakan dalam 2 Korintus ini, ya ini bicara tentang Kristus. Ya berarti bicara tentang naturnya juga. Ya kan? Sebagai anak yang menaklukkan dirinya di bawah dia. Tetapi Kristus juga memiliki natur sebagai ilahi, yaitu firman Allah. Tapi kita bukan bahas itu loh, Bang RK. Gini ya, kalau kita membahas ini, kita kan membahas mengenai apa kata Bible. Makanya ini saya balikan dulu kamera saya ya. Silakan. Biar enak kita diskusi. Kalau diskusi enak, kita begini kan enak. Jadi kita membawa kedamaian gitu loh. Oke ya, ini kita lihat bagaimana sebenarnya ini perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Oke, sebelum kita ke situ, kita mulai dari sini saja ya. Sebentar. Kok kebangkitan tubuh? Kita berbicara mengenai kebangkitan Kristus ya. Nah ini. Tadi sebelum ke 16 tadi ya? Bukan 28. Oke, sebelum ke 28, nah ini kita harus baca dulu mungkin 3 ayat sebelumnya ya. Nah ini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini kan merujuk kepada Tuhan Yesus, betul? Betul. Sampai Allah di sini merujuk kepada Bapa, betul? Betul. Meletakkan semua musuhnya Tuhan Yesus di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi musuh yang ditundukkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus itu adalah maut. Makanya maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, betul? Nah, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia, Bapa di surga, sendiri, maksudnya Yesus, bahwa ia sendiri yang telah maksudnya Bapa, betul. Ia, Bapa di surga, sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi ia, Bapa di surga, tidak termasuk yang ditaklukkan kepada Kristus, malah sebaliknya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah, maksudnya Bapa, menjadi semua di dalam semua. Oke. Jadi ketika Bang Edis sepakat bahwa itu tidak setara ya Bang Edis ya. Kalau misalnya saya menaklukkan diri di bawah RK, berarti siapa yang lebih tinggi? Ya, kita lihat ya. Jadi kita bicara dwinatur tadi Bang Edis ya. Ya. Makanya kalau bicara tentang Kristus ini dalam Kolose pasal 2. Ini ya, bagi saya nggak akan selesai-selesai ini. Karena masing-masing punya ayat andalan ya. Bicara tentang Kristus berarti natur. Nggak akan selesai-selesai mereka ini. Karena masing-masing punya ayat masing-masing.
Edis TV punya ayatnya, RK punya ayatnya. kepunyaan Allah. Nah, jadi kepada penonton, kembali ke gereja masing-masing, ya. Nah, jangan pernah mengkultuskan para apologet. Kolose Sakit kepala, saudara. pasal 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Nih, ayat yang ke-19. Ya. Nah, Nah, jadi kalau bicara tentang dia tunduk, dia takluk dalam keadaan sebagai manusia, tetapi kita jangan lupa juga natur ilahinya, bahwa di dalam diri dia itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Makanya tadi saya menanyakan bahwa Yesus itu firman itu setara nggak dengan Sang Bapa. Bang Edis bilang Kalau tidak, firman iya. tidak. Tapi Firman iya. kalau putra, kalau anak itu di bawah Bapa. Karena kepala dari Kristus, kepala dari anak itu adalah Bapa. Karena tetapi- Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Oke. Lalu saya melakukan sebuah perbandingan juga Bang Edis dengan sebuah ayat Alkitab, ya, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 nih. Ya, ini bicara tentang anak. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini menurut Bang Edis Sang Bapa yang berkata, bukan? Betul, berkata kepada Oke, anak. Sang Bapa. Oke, sepakat. Sama-sama sepakat ya. Hmm. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah perang. Jadi sang anak ini adalah tetap Allah, kan? Betul. Saya tidak menolak bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah bukan berarti dia Bapa di surga. Ya, Yesus jadi adalah Tuhan bukan berarti dia Bapa di surga. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini, berarti kita bicara tentang relasi antara sang Bapa dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena Kenapa tidak itu karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Jadi Bang Edis tidak sepakat dengan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam alam Tritunggal. Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau dengan kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus saya setuju. Tapi kalau ada pribadi nomor 1, pribadi nomor 2, pribadi nomor 3, itu tidak biblikal menurut saya. Oke, secara pemahaman Bang Edis tentang pribadi ini, menurut Bang Edis pribadi ini seperti apa? Pribadi itu maksudnya Sehingga Bang Edis menolak bahwa tidak sepakat bahwa tentang pribadi ini, pribadi pertama, pribadi kedua. Iya, Saya ingin tahu, tidak bermaksud menjatuhkannya Bang Edis. Oke, ya? baik. Saya Kita diskusi yang beda bagus. beda pun nggak apa-apa. Ya, yang penting ya kita sama-sama ini ya Bang Edis. Silakan. Oke. Jadi begini, karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. yes, Saya hanya menggunakan saja apa yang tertulis di dalam Bible. betul. Bahwa Bapa di Saya surga, setuju itu. ya kan? Di mana dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Sang Mesias. Nah, supaya semua manusia menaklukkan diri di bawah kaki sang anak ini. Karena itulah kehendak Bapa di surga. Supaya semua manusia menjadikannya Tuhan. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda, berarti ada 3 pribadi. Saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam walaupun mungkin yang dimaksudkan oleh orang yang mencetuskan bahasa-bahasa itu mungkin Alkitabiah. Tetapi ketika itu saya sampaikan kepada orang-orang Islam, saya tidak ingin menggunakan bahasa-bahasa yang berat yang membuat mereka malah nanti sulit menerima kebenaran. Seperti itu. Tetapi dalam konteks Bang Edis bersama dengan orang Kristen, apakah Bang Edis tidak bisa menggunakan kata pribadi pertama dan pribadi kedua? Saya pun juga kurang sepakat. Nah, oke begini. Kalau begitu Pak Bang RK bisa nggak jelaskan kepada saya apa itu pribadi pertama, apa itu pribadi kedua? Baik. Silakan. Terima kasih Bang Edis ya. Ya, Kita beda pandangan, jangan marah ya Bang Edis ya. nggak masalah. Ya, yang penting saya ingin baik-baik dengan Bang Edis dalam ranah diskusi ini Bang Edis ya. Ya.
Ya, ini saya menggunakan sebuah buku, ya, Fides yang memahami syahadat para rasul nih. Ya, tentunya ada ISBN-nya. Ini tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang Maha Esa. Ya, ajaran Tritunggal mengenai Tritunggal pertama-tamanya berbicara bukan mengenai hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberikan diri kepada manusia. Rumusan satu Allah, 3 pribadi. Ya, terdengar membingungkan dan banyak orang memahami secara keliru. Kata pribadi menerjemahkan secara Latin namanya persona. Ya, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani prosopon. Ya, kata pribadi sebenarnya tidak memadai untuk menerjemahkan prosopon. Ya, kata yang sebenarnya, ya, ini berbicara tentang ungkapan cara Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu. Tapi ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia, tetapi menyatakan diri dengan 3 cara, 3 pribadi. Ya, kitab suci memberikan bukan apakah itu Allah, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia. Ya, ia memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan alam semesta. Jadi ini berbicara tentang pribadi. Bagaimana cara Allah menyatakan diri. Bisa tanggapi? Silakan. Baik. Jadi tadi penulis buku itu sendiri menuliskan kata-kata seperti ini. Kata-kata ini itu sering membuat bingung. Dan bahkan penulis itu sendiri mengkonfirmasi bahwa kata pribadi sebenarnya kata yang kurang tepat. Jadi begini Bang RK, bagaimana saya ingin membawakan sesuatu yang penulis itu sendiri sudah mengatakan bahwa ini akan sering membingungkan. Bahwa hal yang sudah dikonfirmasi oleh penulis itu sendiri sebagai hal yang membingungkan. Makanya saya mohon maaf sekali kepada mungkin teman-teman yang sekolah teologi atau apa. Saya itu punya jam terbang pengalaman saya sendiri di dalam memberitakan ini kepada orang-orang. Dengan mereka, menurut saya kita tidak perlu sulit-sulit. Yes, setuju. Berbahasa kepada mereka itu dengan memberitakan. Saya sebagai penginjil setuju seperti Edis bilang, ya. Itu telah mengutus Saya sebagai penginjil datang ke dunia. Setuju apa yang Edis bilang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup Nah, teman-teman, Nah, apa yang dikatakan kepada dari saya sebagai penginjil, khususnya menginjili saudara-saudara Muslim, ya, saya sangat setuju apa yang Edis bilang. Dari segi pengajaran Kristen, saya juga sangat setuju apa yang Bang RK sampaikan. Jadi kedua saudara kita ini, kedua apologet kita ini, itu sama-sama punya pengetahuan masing-masing, dengan talenta masing-masing, dengan cara masing-masing, ilmu masing-masing. Dan dari sini kita tahu, apakah Edis TV itu adalah seksi Yehova atau bukan? Ya, teman-temanlah yang menilai. Apakah saya menyebelah kepada Edis TV atau menyebelah ke RK? Teman-teman juga yang menilai. Yang jelas, dua-dua apologet ini saya setuju, ya. Saya setuju dengan cara Bang Edis sebagai penginjil untuk menginjili teman-teman Muslim. Saya setuju dengan Bang RK sebagai pengajar untuk orang-orang yang sudah masuk Kristen, yang sudah percaya kepada Yesus, untuk lebih mengenal dan lebih memahami akan firman Tuhan. Saya setuju dengan Bang RK. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai penginjil itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, kata-kata yang sederhana. Itu saya sebagai penginjil. Contohnya, saya punya, sebentar ya, ini kan kamera saya. Contohnya teman-teman ya, seminar yang Bapak Ibu ikut bersama dengan Pak Bambang Nursena, ya, itu tidak bisa diambil pengajaran Pak Bambang Nursena untuk dibawa ke umum. Contohnya saudara ingin menginjili teman-teman dari seberang sana dengan ajaran Pak Bambang Nursena, itu nggak masuk. Nah, pengajaran Pak Bambang Nursena itu sangat cocok ketika teman-teman
menginjili atau berbicara tentang dengan para ustadz, dengan para ustazah, dengan para kiai secara akademis istilahnya, ya. Pengajaran Pak Bambang Nursena itu bisa dibawa ke dalam ranah akademis. Pengajaran Pak Bambang Nursena itu tidak cocok dibawa ke umum seperti saya untuk melakukan penginjilan. Itu tidak cocok. Nah, saya punya teori, saya punya pengajaran, itu bisa saudara pakai untuk penginjilan ke lapangan. Tetapi pengajaran saya tidak bisa saudara pakai untuk pengajaran di dalam akademis. Itu nggak cocok. Nah, paham nggak teman-teman? Kalau paham, ketik paham. Kalau tidak paham, ketik tidak paham. Paham Pak Guru, paham. Saya tidak mengatakan Bang RK tidak benar. Saya juga tidak mengatakan Bang Edis tidak benar. Nah, saya lihat ada Bang Sky di sini ya. Kalau ada Bang Sky, saya tidak peduli Bang Sky paham atau tidak paham. Bang Sky harus kasih kopi karena Opung Benyamin Netanyahu berpesan Bang Sky suruh kasih kopi kepada Pendi Israel. Nah, jadi ini teman-teman ya. Ini dia. Jadi Bang RK itu juga sangat hebat, kan? Ini. Nah, jadi Bang RK juga sangat hebat, Bang Edi sangat hebat. Jadi kita sudah paham ya, sudah tahu ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya ya. Sabar, awas Pendi, kau didoai Israel. Ya, saya bersyukur kepada Bang Sabar, masih sabar menonton diskusi Bang RK dengan Bang Edis TV ya. Itu kepada Bang Sabar. Baik. Berarti sesuai dengan definisi menuhankan itu, berarti Tuhan Yesus sendiri menuhankan Bapa di surga nggak? Dalam konteks relasi dan ketaatan dia sebagai manusia kepada Sang Bapa, tetapi dalam konteks juga itu saya memberikan sebuah pemikiran bolak-balik bahwa terkait punya, kata punya itu berujung pada sebuah relasi di mana Sang Bapa juga relasi dengan Sang Anak. Oke, sebelum kita apakah Bapak menuhankan Yesus ya? Sebelum ke situ, apakah Bang RK setuju bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga? Dalam konteks relasi hubungan antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Yohanes 20 ayat 17, di mana relasi antara Sang Bapa dengan Sang Anak. Makanya dalam konteks Yohanes 20 ayat 17, ya kita baca Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ya, Allahku itu berbicara tentang bagaimana itu kan ada kedudukan antara perkataan Yesus Allahku dan ada konjungsi dan, ya, dan juga Bapamu. Itu konteks berbicara tentang Yesus dan juga Maria ya saat itu. Ya, Bapa hubungan Marta dengan Sang Bapa dan hubungan Yesus Kristus yang sehakikat. Makanya Allahku, sebab aku dan Bapa itu esa. Jadi relasi antara Sang Anak, Sang Aku ini dengan Sang Bapa. Mungkin kita ulangi dulu ya Bang RK ya, pelan-pelan ya. Silakan. Apa definisi menuhankan Yesus? Definisi menuhankan Yesus, saya tunduk, saya taat, sebab di atas kolong langit, nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Oke, jadi menuhankan Yesus adalah perbuatan menundukkan diri, menaklukkan diri kepadanya, taat, tunduk, mengikuti perintahnya, betul? Betul, inkarnasi pribadi kedua, ya, yang menjadi manusia, dia taat hingga mati di atas kayu salib. Kemudian, apa definisi menuhankan Bapa di surga? Menuhankan Bapa di surga, ya kita harus melihat dulu konteks Allah Sang Bapa itu yang transenden, dan kita harus percaya juga Allah yang imanen di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, makanya begini Bang RK. Ini juga kendala yang saya hadapi dengan orang muslim. Padahal menuhankan itu sama saja dipukul rata.
mau menuhankan Keong, mau menuhankan Muhammad, mau menuhankan Edis, menuhankan adalah suatu perbuatan menundukkan diri kita, menaklukkan diri kita, sehingga diri kita ini dikuasai penuh oleh sesuatu tersebut. Itulah definisi menuhankan. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Muslim ketika itu, orang-orang Muslim adalah orang-orang yang menuhankan Muhammad. Artinya, mereka membuat diri mereka takluk, tunduk, taat penuh kepada Muhammad. Oke. Dalam konteks kita bicara tentang pribadi Allah ini ya, yang Bang Edis nggak sepakat ini ya. Bukan, kita nggak bicara mengenai pribadi, duinatur, keilahian. Kita bukan bicara itu loh. Kita bicara menuhankan. Iya Bang Edis, tapi dalam konteks kekristenan kita juga harus memahami ya tentang teologi dan juga tentang kristologi itu. Iya, tapi itu bukan itu bahasan kita. Kita tidak membahas kristologi, duinatur, keilahian. Bukan itu kita bahas. Ya, Kita bahas jadi gini. apa sih perbuatan menuhankan gitu loh. Ketika dalam keadaan kenosis ya firman itu telah menjadi manusia, apakah keilahian Kristus itu tidak ada, terpisah gitu? Menurut Bang Edis. Kita tidak bahas. Saya terima pandangan. Kita jadi melebar kita bahasan kita. Enggak, karena Kalau ini supaya kita berbicara tentang relasi ini Bang Edis. betul, tetapi yang Kita kita bicara bahas. hipostasis nanti. Nah, ini makanya saya bilang, makanya orang sering salah paham Bang RK. Saya itu tidak sedang membahas hipostasis, kita tidak membahas duinatur, kita tidak membahas hakikat, makrifat dan lain sebagainya. Enggak, yang kita bahas itu menuhankan, punya Tuhan. Apa Ya. sih definisi punya Tuhan, definisi menuhankan, mempertuhan, itu loh. Jadi kita jangan bicara yang lain-lain dulu. Udah Kalau cukup, kita di udah sini 33 sudah menit. clear, maka kita harus simpulkan siapa yang dituhankan oleh orang Kristen. Yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Karena orang Kristen harus menaklukkan diri kepada Bapa di surga, menaklukkan diri kepada Yesus, dan menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Karena ketika gini Bang Edis ya, karena ketika kita bilang konteks tentang Kristus ya Bang Edis ya, konteks tentang Kristus di mana ini kita bicara tentang di mana Kristus dalam naturnya sebagai manusia, apakah keilahiannya tidak ada? Ya, Bang David Pong sama penjelasan Edis lebih gampang dipahami, RK terlalu rumit. Bukan Bang, ya. Bahasa Bang RK bahasa teologi ya. Nah, sedangkan Bang Edis itu bahasa umum, bahasa penginjilan, bahasa pelayanan. Nah, pemahaman Bang RK hampir sama dengan Pak Deki. Pak Deki Ngadas. Coba Bapak Ibu teman-teman nonton Pak Deki Ngadas. 20 menit Bapak teman-teman nonton Pak Deki Ngadas. Hanya sedikit bahasa yang Bapak Ibu pahami. Ya. Cologias, papablias, papablikel, cikablakel, entah bahasa-bahasa apa dipakai. Saya sendiri Bapak Ibu kalau nonton punya Pak Deki Ngadas nggak paham saya. Banyak sekali bahasa-bahasa yang dipakai. Itulah gunanya Yesus datang ya. Yesus datang untuk apa? Untuk memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ya. Itu Yesus datang teman-teman. Yesus datang untuk memudahkan apa saja yang sudah diputar-putar oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Itu Yesus datang. Ini ahli Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, itu orang-orang hebat. Sehingga ketika menjelaskan tentang Tuhan, tentang kasih, itu mereka ributnya minta ampun, muter-muter 7 keliling Bapak Ibu. Seperti orang muter-muter sebuah tempat. Itu ahli Taurat, itu ahli Farisi, itu orang Saduki. Nah, hadirnya Yesus memudahkan sehingga orang-orang Israel pada waktu itu memahami siapa itu Bapa di surga. Bagaimana cara berdoa kepada Bapa di surga? Kemana kalian harus menyembah? Itu datangnya Yesus. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Kalau saudara melihat para teologi ya, saya sangat percaya saudara tidak akan paham-paham. Sulit saudara percaya. Apalagi saya
sebagai orang yang baru datang dalam kekristenan, memahami Kristen yang begitu ruwet, muter-muter, tambah saya tidak percaya, tambah saya tidak memahami, tambah saya tidak mengerti. Tetapi dengan adanya bahasa-bahasa yang sederhana, sehingga membuat saya mudah memahami siapa itu Yesus. Bagaimana cara kita memahami Tritunggal? Ya, kalau saudara memahami Tritunggal dengan orang yang mengambil, ya, ini ada orang berkata begini, Tritunggal itu ibarat air putih, lalu dicampurkan gula, lalu dicampurkan kopi, dijadikan satu. Lalu ditanya kepada kita, coba Bang Pendi jelaskan kepada saya, yang mana kopi, yang mana air putih, yang mana gula. Itu bingung kita. Jadi Tritunggal itu nggak seperti itu. Tritunggal itu begitu mudah kita pahami ketika kita melihat Alkitab, saudaraku. Kita melihat Yohanes 1 ayat 1, itu mudah kita paham. Yohanes 1 ayat 14, mudah kita tahu tentang Tritunggal. Tapi kalau saudara melihat para teolog ini, itu persis saudara melihat ahli Taurat, melihat orang Saduki, melihat orang ahli nujum. Ya, jadi kedua saudara kita itu, baik Bang RK maupun Bang Edis, itu punya gaya khas masing-masing, ya, punya ciri khas masing-masing. Ya, mudah-mudahan setelah ini mereka membiarkan Bang Edis jalan sebagai ujung tombak, ya. Kalau dalam permainan bola itu Bang Edis sebagai tukang dobrak, tukang cetak gol, Ronaldo, ya, tukang cetak gol dia. Nah, kita ini orang oper bola. Saya sebagai apa? Pendi Israel sebagai apa? Pendi Israel sebagai penjemput bola. Bapak Ibu, ya. Pendi Israel sebagai penjemput bola. Kenapa Pendi Israel sebagai penjemput bola? Karena Pendi Israel ini penginjil di lapangan. Ketika Pendi Israel mendapatkan bola, Pendi Israel bawa kemana? Pendi Israel bawa ke Pak Bom sebagai pengajar. Pendi Israel bawa ke Bang RK sebagai pengajar. Pendi Israel juga tidak lagi bawa kepada Bang Edis. Bang Edis itu striker. Tembak, tapi jangan asal tembak, harus penuh dengan sasaran. Saudara-saudara sebagai penonton adalah orang-orang yang mensupport Bang RK, mensupport Bang Edis, mensupport Bang Rudi Yohanes, mensupport Pendi Israel. Ini. Jadi teman-teman, tempatkan hati kita di tempat yang netral. Tempatkan pikiran kita di tempat yang netral, ya. Saudara sudah menonton Bang Rudi Yohanes, sudah menonton Bang RK. Jangan lagi kita terkotak-kotak, ya. Jangan lagi kita terkotak-kotak. Karena kedua saudara kita itu punya ciri khas masing-masing, punya gaya masing-masing. Itu dari Pendi Israel. Biar teman-teman paham, ya, subordinasi itu artinya mendominasi siapa, begitu loh. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan itu biblikal. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada siapapun. Apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu, bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia? Dalam konteks dia dalam keadaan sebagai manusia, tetapi bukan berarti tidak sehakikat. Hakikat itu apa sih? Ya, hakikat itu bahasa ini kita menghakoh, ya, intisari. Oke, baik. Sebenarnya RK itu kan berangkat dari sini, ya Bang RK, ya, mengenai ungkapan tentang anak ia berfirman, tahtamu ya Allah. Ya. Jadi Bapa di surga memanggil anak Allah, betul? Nah, lalu Bang RK mengambil satu kesimpulan bahwa anak pun, Bapa pun menuhankan anak, betul? Dalam konteks relasi. Oke, kita akan tunjukkan satu ayat bahwa Bapa di surga tidak hanya berkata begitu kepada Sang Mesias, kepada Kristus. Dia berkata seperti itu kepada sidang ilahi. Perhatikan, ya. Ini di dalam Mazmur pasal yang ini bahasan ini agak dalam, ya teman-teman, ya. Bahasan ini agak dalam, jadi teman-teman sabar, ya. Mazmur 82. Perhatikan di sini. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah.
dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi Bapa di surga mengatakan engkau adalah Allah, itu bukan hanya kepada Yesus. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian. Bahkan kepada Musa, Bapa di surga berkata, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kita sering salah paham mengenai definisi Allah ini. Allah ini sebenarnya artinya adalah apapun yang memiliki sebuah otoritas. Jadi hakim-hakim juga disebut sebagai Allah. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus pernah dituduh oleh orang-orang Yahudi menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan ya. Saya tampilkan dulu di dalam Yohanes pasal yang keberapa bisa ini Bang Erka bantu saya? Yang mana Bang Edis? Ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur tersebut, mengapa engkau katakan aku menghujat sementara? Mazmur 110 ayat 1 kutipan itu ya, bukan? Bukan, di dalam Yohanes. Ketika Tuhan Yesus dituduh menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip apa yang tertulis dalam kitab. Bukankah tertulis dalam kitabmu bahwa engkau sekalian adalah Allah? Yohanes pasal berapa sih itu ya? Coba biar kita lihat konteks biblikalnya ya. Ini kita agak berbicara dogmatika ya malam hari ini teman-teman. Apa Bang Edis? Perbedaan pendapat itu hal biasa, biar kita selesaikan Bang Edis ya. Kalaupun tidak sampai selesai Bang Edis ya, kita baik-baiklah. Nah, kan enak kita dengar. Nah ini Yohanes 10 ayat yang ke-34 ya. Oke. Yohanes 10 ayat 34, tapi sebelum ke 34, kita ke ayat sebelumnya ya, Bang Eka ya. Oke. Baik. Nih ya. Kita ya. Oke. Ini mengenai Yohanes pasal yang ke-10. Perikopnya di sini mengenai Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Perhatikan, saya baca penuh saja ya, dari 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang kuberitakan, yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Kita agak lompat ke sini, nah ini. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kau mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan ini intinya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, jadi sebenarnya ungkapan bahwa Allah menyebut kamu sekalian adalah Allah, maksudnya di situ bukan berarti Bapa di surga itu menuhankan orang yang kepadanya Bapa di surga berkata demikian. Karena Bapa di surga berkata engkau Allah itu bukan hanya kepada satu orang saja. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian.
Coba bisa dibacakan tadi yang Mazmur tadi? Mazmur 110 ayat 1. Bukan, Mazmur yang sebelumnya tadi saya baca. Mazmur 81. Oh bukan, Mazmur berapa tadi teman-teman? Sebentar. 82 ayat 6. Oke ya, Mazmur 82 ayat 6. Coba silakan dibaca. Coba Bang Edis baca, saya laptop saya berat nih Bang Edis. Oke, baik. Mazmur 82 tadi ya. Ah, Mazmur 82. Mazmur 82. 82. Saya balikan kamera saya ya. Kita agak berbicara hal-hal yang sedikit rumit ya teman-teman di sini ya. Tapi saya tidak sering membawa yang rumit-rumit begini kepada muslim teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa. saya bacakan ya. Saya tidak berniat menjatuhkan Bang Edis, enggak. Oke, nih. Kita baca ayat yang kesini ya, nih ya. Aku sendiri telah berfirman. Aku di sini siapa? Aku terus ini telah berfirman, kamu adalah Allah. Aku itu adalah Allah. Oke. Berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi kepada orang banyak nggak ini? Kepada Allah kecil itu ya. Iya, kepada para hakim-hakim, betul? Oke. Nah, ketika Allah, maksudnya Elohim ya, Yahweh, berkata, kamu adalah Allah, bukan berarti bahwa Bapa di surga ini mengalahkan lawan bicaranya, menuhankan lawan bicaranya, tetapi menyebutkan bahwa dia itu memegang otoritas. Makanya, ungkapan tentang anak ia berfirman, engkau adalah Allah, tahtamu untuk selama-lamanya, itu bagaimana Bapa berfirman mengatakan bahwa dia sang pemegang kendali, sang pemegang tongkat kerajaan. Makanya di dalam Mazmur 110, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Maksudnya, Yesus itu diangkat menjadi raja yang memerintah di muka bumi mewakili Bapa di surga. Sabar Bang Edis. Ketika Bang Edis menggunakan dalil di dalam Mazmur 82 ayat 6 ini, ya, apakah ayat ini tentang kata Allah di situ kedudukannya sama dengan Yesus sebagai Allah? Kedudukannya Gini. itu berbeda. Maksudnya kedudukan antara dalam Mazmur 82 itu kan menggunakan kata Allah. Bahkan Firaun pun disebut sebagai Allah. Bukan kan? Firaun. Musa diangkat Ya, menjadi Musa diangkat Allah. menjadi Allah. Sekarang Ya. apakah kedudukan itu sama dengan kedudukan Yesus Kristus sebagai Allah? Tentu tidak dong. Oke, tentu tidak. Berarti Yesus sehakikat dengan Sang Bapa. Hakikat itu apa dulu? Apa hakikat Kalau itu? sehakikat berarti intisari hako, dan artinya dia setara dengan Allah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil dalam konteks Tritunggal Maha Kudus. Kalau Bible mengatakan bahwa anak itu menaklukkan diri kepada Bapa di sorga, tapi Ya, begini karena Bang di Eka. sini Bang, sabar Bang Edis, Oke. maaf ya. Oke. Karena Bang Edis tadi sempat mengutip Oke. di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya kan? Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30 ini di sini menggunakan kata ego. Ya, ego emi ya. Ya, ini ego emi. Ya, ego. Jadi ini berbicara tentang dia itu sang ilahi juga. Ya kan? Nah, ini pernyataan ego ini pun setara kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tapi di situ bilang I. Berarti hen esmen itu kan bentuk hen itu kan bentuk netral. Akan esmen itu kan kami, tapi bentuk netral. Artinya dia sehakikat. Dia itu artinya esa. Sehakikat. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Setara dia. Ya, tetapi konteks di sini kita melihat juga pernyataan Yesus 7 kali penekanan di atas kaisar. 7 di dalam kitab Yohanes, akulah jalan kebenaran, itu menggunakan kata ego juga. Ego emi. Ya. Tapi Dan ini Bang Eka. sabar Bang Edis. Oke, silakan. Dan pernyataan Yesus ini, ya, kalau kita melakukan sebuah perbandingan dan hermeneutik, itu kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana di situ ada pergunaan kata ehye, eser ehye. Ya, dalam Septuaginta kita bisa lihat bahwa itu adalah ego emi.
menurut Bang Edis, pernyataan di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu siapa itu? Sang Bapa kah atau siapa? Keluaran 3 ayat 14. Esarehye. Itu siapa itu? Ketika dengan Nabi Iya, Musa. itu Bapa di surga. Waduh, itu firman Allah. Iya, Bang Edis. Bapa Nah, di surga. makanya itu saya bilang pernah- ini kita berbeda di sini Bang Edis. Bukan, Karena bukan dalam begini. Maksudnya Keluaran begini. 3 ayat 14 itu adalah firman Allah, bukan Bapa di Betul, surga. betul. Tetapi Bapa di surga itu selalu dikatakan dia berfirman dengan perantaraan sang firman. Betul. Dafarnya datang, firmannya datang kepada Musa, firmannya datang kepada para nabi, firmannya selalu datang. Jadi karena memang Bapa di surga itu tidak berubah, dia tetap untuk selama-lamanya. Cuman yang jadi masalah begini Bang Erka. Di situ kita harus selesaikan Bukan, ini dulu, sedikit Bang nih. Edis. Ini sedikit. Silakan. Kita nggak bahas hal-hal yang rumit karena begini, Bang Erka. Kita ini nggak ngerti kok sebenarnya hal-hal yang kosmik. Kita harus akui karena kita nggak ngerti bagaimana detailnya itu kita nggak tahu karena kita ini daging, gitu loh. Jangan kita melampaui sesuatu yang di dunia kosmik itu bagaimana kejadiannya. Kita nggak sampai akal kita. Yang sampai kepada akal kita itu yang diberitakan Injil saja. Begini Bang Erka. Apakah kalau Yesus menjadi hamba Tuhan atau kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya itu lebih kecil daripada Bapa di surga, apakah itu menjadi masalah? Coba. Ya. Poin pertama ya Bang Edis ya. Poin pertama adalah kalau berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, dia memiliki banyak gelar-gelar ya. Ya, gelar. Tapi bukan itu yang saya tanyakan Bang Erka. Biar kita Ya, tidak ini kan- berbelit. Gini, Saya karena nggak saya berbelit, melihat karena memang teologi ini bukan teologi. Berteologi itu atau kita memahami teologi ini harus melihat dari secara latar belakang dan juga eksegesisnya itu seperti apa. bukan, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Begini, saya melihat banyak ketakutan dari orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa posisi Tuhan Yesus, posisi anak itu memang di bawah Bapa. Seolah-olah kok takut, kok ada masalah dengan itu gitu loh. Padahal itu biblikal Ya. dan itu tidak jadi soal gitu loh. Betul. Secara itu saya begini Bang Edis ya. Makanya saya tadi mau menjelaskan. Ketika dia mendapatkan gelar sebagai anak Allah, hamba Allah, ya Bang Edis ya. Hamba Allah ini dia taat kepada sang Bapa. Ya, dan Oke, beberapa saya ayat balikan yang dulu Bang kamera Edis saya. ya, Bang Edis sampaikan beberapa ayat tadi. Udah cukup lah. Oke. Tetapi di dalam sebuah di mana dia datang itu ya firmannya itu tetap ada. Gitu. Firmannya Oke. tetap ada, keilahiannya dua natur itu. Baik. Tidak Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang segitu, mohon maaf ya Bang RK. Mungkin kalau Bang RK punya metode penginjilan mengenai duinatur, apa segala macam, saya tidak menyalahkan. Tapi saya saya menghindari bahasa-bahasa yang nggak pernah ada dalam Bible. Baik. Buktinya orang Kristen banyak, orang Islam banyak kok yang percaya, yang masuk Kristen gara-gara pemberitaan saya tanpa harus menggunakan bahasa-bahasa yang bikin mumet menurut saya. Baik. Saya akan bacakan bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengaku bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28, ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu, supaya kamu mengasihi aku, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini kata Tuhan kita sendiri nih. Tuhan Yesus yang ngomong. Terus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kelihatan? Kelihatan? Ya, silakan lanjut. Nah, apakah kita harus menolak perkataan dari Tuhan kita Yesus bahwa Bapa memang lebih besar daripada Yesus? Yang saya herankan begini, kenapa kita ini kok takut memberitakan Injil kalau memang kepala dari istri itu adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Bapa di sorga. Itu tidak menjadikan Kristen itu jadi salah, tidak. Oke. Kalau
kalau kita bicara Bapak lebih besar daripada aku ini Bang Edi, saya anggap ya. Ya, tetapi dia bilang aku akan pergi kepada Bapa. Ya, dalam konteks di mana ya kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 42 di mana firman itu datang ya, keluar dan datang dari Sang Bapa. Lur, ketika firman itu keluar dan datang dari Sang Bapa, dia adalah Allah kan? Sehingga ketika dia datang menjadi manusia, makanya saya bilang ketika dia datang menjadi manusia, dia berkenosis menjadi manusia, kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ya, di situ ada kata kenosis. Ya kan? Ketika ada kata kenosis di situ, ya, dia ada menggunakan kata morpe doulo di dalam Filipi 2 ayat 6. Morpe, dia menambahkan doulo rupa hamba. Ya kan? Jadi dia sebagai hamba Allah. Tetapi ketika dia morpe doulo, itu tetap di situ bahasa Yunani tetap menggunakan kata hiparkon, artinya tetap existing, keilahiannya. Ya, makanya saya bilang kesetaraan antara Sang Bapa dengan Sang Anak, tidak ada subordinat. Ya, dia sebagai manusia, dia sebagai hamba Allah, ya, dia memberitakan, ya, dia taat sampai mati. Oke. Pertanyaan sudah percaya. Cukup. Pertanyaannya, apakah Bang Edis percaya Allah yang imanen? Ya, bagi saya sudah cukup, Rio. Sudah jelas ya. Yang jelas kita sudah tahu sama-sama bagaimana diskusi mereka. Sudah cukup kita tonton ya. Sudah cukup kita lihat. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, saya tidak tanya sama Bang Nabi Rom dan sama Bang Bungsu ya. Saya tanya sama teman-teman, apakah Bang Edi saksi Yehova? Silakan ditulis. Apakah Bang Edi saksi Yehova? Kalau saya secara pribadi, tidak. Ya, dia bukan saksi Yehova. Yes, ya. Nah, itu saja. Iya, dari saya juga bukan Bang. Kenapa saya katakan bukan saksi Yehova? Karena dia mempercayai firman dan Roh Kudus tadi. Dia sudah katakan itu. Kemudian kalau saya melihat ya dari kacamata saya lebih memahami apa yang dipaparkan oleh Bang Edis ketimbang Bang RK, jujur. Saya jujur di sini lebih gampang memahami apa yang disampaikan Bang Edis. Bukan berarti saya membela Bang Edis ya, tidak. Ya. Ini secara jujur ini saya sampaikan. Dari saya pribadi, saya tidak tahu kalau teman-teman ya. Ya. Mungkin begitu Bang Pendi. Saya Bang Bungsu juga begitu, lebih gampang dan lebih mudah apa yang disampaikan oleh Edis. Bukan berarti yang disampaikan oleh Bang RK itu salah. Ya, yang disampaikan oleh Bang RK itu hanya orang-orang teologi yang memahami, yang mengerti. Nah, pengetahuan Bang RK, kalau saudara membawa dalam penginjilan, menginjili orang-orang di luar kekristenan, itu sangat sulit mereka pahami. Seperti yang saya bilang tadi. Saudara mengikuti seminar Bapak Bambang Nursena, itu sangat bagus. Tetapi saudara tidak bisa memakai pengetahuan Pak Bambang Nursena untuk melakukan penginjilan kepada orang awam. Pemahaman Pak Bambang Nursena itu sangat bagus sekali ketika saudara diskusi dan dialog dengan orang akademis. Itu sangat bagus, sangat paham sekali, sangat bagus, sangat cocok sekali. Nah, tetapi orang-orang seperti saya yang penginjilan ke pedalaman, membawa jiwa-jiwa yang sudah hilang kepada Tuhan supaya masuk ke gereja lagi. Orang yang sudah masuk masjid kembali ke gereja, itu saudara jangan memakai pengetahuan Pak Bambang Nursena atau pengetahuan Bang RK. Pengetahuan Bang RK itu sangat keren, sangat mantap, sangat bagus. Itu ketika dialog akademis, ya. Sama dengan Pak Nadas the King. Pak Nadas the King, siapa itu namanya? Orang timur juga. Siapa itu ya? Pak Ngadas, ya. Nah, Pak Ngadas itu bagus sekali teologianya, bagus, mantap. Tapi pengetahuan beliau, saudara ambil, lalu saudara jadikan itu sebagai penginjilan, itu nggak masuk. Mereka nggak paham. Tapi sebagai pengetahuan kita untuk kita memahami bagaimana firman itu, bagaimana Alkitab itu, bla 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 dan bla bla bla, itu sangat bagus. Nah, kembali seperti yang saya bilang tadi. Ini kedua saudara kita itu punya pemahaman masing-masing, punya gaya masing-masing, punya cara masing-masing dalam berdiskusi dan dalam memberitakan Injil. Itu. Ya. Nah, itu dari saya. Jadi, apakah Edis TV saksi Yehova? Saya secara pribadi bukan.
bukan saksi Yehova. Nah, kita juga berharap setelah ini mereka tidak keluar-keluar lagi tentang Bang Edis TV ya. Nah, berjalan di lain masing-masing, buka komal masing-masing. Mau ada penonton, tidak ada penonton, jangan terpengaruh dengan penonton orang. Mau ada gift ataupun tidak ada gift, jangan terpengaruh dengan gift orang. Ini kita buka komal nih, nggak ada penonton, kita jangan terpengaruh. Kita buka komal, tidak ada gift, kita jangan terpengaruh. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita menceritakan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak paham, ya kita tanyakan kepada orang yang paham. Kalau kita salah, ditegur, dan kita harus menerima teguran. Orang yang menerima teguran, kata Alkitab, itulah orang yang rendah hati. Ya, ciri-ciri orang yang rendah hati. Ketika kita salah dalam memberitakan firman, salah dalam bernarasi, lalu ada orang yang lebih paham daripada kita, ketika mereka menegur kita harus terima. Dan saya ingin juga berharap kepada orang yang menegur itu, tegurlah sebagaimana kata Alkitab. Kalau saudaramu salah, tegurlah dua mata, ya. Jangan kita permalukan. Nah, ketika kita tegur, jangan kesannya mempermalukan dan mengolok-ngolok saudara kita, mengolok-ngolok teman, sahabat, kerabat kita. Tetapi tegurlah dengan sopan santun, tegurlah dengan rendah hati. Nah, ini di sini ada Bang Nabirong, Bapak Ibu. Saya kalau salah, dulu kan sering kita diskusi dengan teman-teman dari seberang, khususnya dari Aceh. Ketika salah, selesai live, saya sering ditegur oleh Bang Nabirong. Ini begini Bang, ke depan begini, ke depan begini. Saya catat, saya dengar itu. Nah, terus kalau saudara lihat Bang Oki, ketika Bang Oki diskusi dengan teman-teman sebelah, itu bahasa yang Bang Oki pergunakan, itu bahasa umum, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang mudah dimengerti. Karena tujuan kita apa? Orang bisa tahu siapa itu Yesus. Orang bisa tahu bagaimana ajaran firman. Orang bisa tahu bagaimana kekristenan itu. Begitu mereka sudah masuk, seperti saya, baru diserahkan kepada orang-orang seperti Bang RK. Diserahkan kepada orang-orang seperti Bang Pak Bom atau Bapak ini, Bapak itu, Bapak ini, Bapak itu, untuk diajarkan supaya lebih lagi memahami firman, lebih lagi mengerti tentang firman Tuhan. Ini dari saya Bapak Ibu. Kita berharap ke depan tidak ada lagi orang yang menyerang teman-teman kita, ya, khususnya dari pihak Kristen. Kalau pihak lain bagaimana Bang Pedi, itu urusan mereka Bapak Ibu ya, urusan mereka. Tapi orang-orang yang berapologet tidak boleh lagi ya, kalau bisa tidak bolehlah menyerang siapa. Terutama sekali kalau kita lihat Bang Edis TV, kadang-kadang hari-hari ini kalau saya melihat mereka sudah suka sekali mencari kesalahan-kesalahan ya, mencari celah mana yang bisa dijadikan untuk diserang, maka itu akan dipakai. Jadi kita berharap ke depan tidak ada lagi. Tadi kita juga sudah lihat Bang Rudi Yohanes sudah naik kokomalnya, Bang Edis TV, Bang RK sudah naik. Apakah habis ini Pak Bom akan naik kokomalnya Bang Edis TV? Kita tidak tahu. Oke, Bang Nabirong, silakan Bang. Ya. Apa yang mau disilahkan? Silakan makan minum, yang haus yang lapar. Apa yang mau kita komentari tentang itu? Ya memang, tapi berbeda cara penjelasan tadi mereka, karena betul mereka punya masing-masing punya dalil sendiri-sendiri untuk mempertahankan argumen mereka, tetapi cara pikirnya yang berbeda. Itu kan tadi udah jelas sekali ya, gitu. Yang secara penginjilan kepada orang dan pengajaran, itu perbedaannya di situ. Ya, penginjilan dan pengajaran Bang ya. Ya, penginjilan dan pengajaran di situ bedanya. Jadi itu perbedaannya. Saya tidak bilang si Anu benar, si Anu salah, si Anu punya pandangan kok, gitu. Nah, saya izin pamit dulu ya Bang Nabirong, Bang Pendi. Siapa Bang Musuh. Oke. Sehat-sehat Bang ya. Ya. Terima kasih Bang. Amin, sama-sama Bang Musuh. Ya, itu tadi ya. Ya, kita harus memahami ya, banyak ayat yang seperti itu. Gitu, yang nanti bisa digunakan untuk
dari segi pengajaran itu seperti apa gitu. Nah, tadi kan kita udah dengar sendiri cara Bang RK, cara Bang Edis itu ya mereka kelihatan banget kok gitu bedanya gitu. Gitu. Ada hal-hal kayak hakikat apa itu kan ya di satu sisi kayak RK bilang ya memang dia setara, tidak bisa secara hakikat iya gitu. Kalau dibilang Yesus lebih rendah dari Bapa tidak bisa karena Bapa dan dia adalah satu. Kalau kita lari ke situ nanti akan Melebar akan- lagi. iya akan melebar lagi nanti gitu. Nah, konteks ayat itu berbicara tentang apa? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan cherry picking ya, comot sini ketika menjelaskan ini, menjelaskan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Saya lihat tadi ayat ini dipakai untuk ini, ayat ini dipakai ya berbeda. Yang satu menggunakannya untuk menjelaskan penguasaan ya, kekuasaan. Yang satu menjelaskan itu hakikat. Beda. Saya tadi ya bilang ini beda pandangan. Bukan artinya mereka nggak beda sudut pandang yang mereka ajukan gitu loh. Ya. Saya mengajukannya secara ini, yang satu mengajukannya secara ini, yang nggak Ya. bisa. Ya. Makanya saya bilang kalau mau berbicara tentang itu ya naikkan levelnya, jangan di penginjilan. Ya, betul. Pengajaran Nah Bang ya. kalau mau turun, iya kalau mau bicara tentang itu udah harus ke pengajaran Bang, nggak bisa ke penginjilan itu. Ya. Karena yang berbicara kan dua-duanya dari Kristen, Ya. gitu. Ya, tapi Jadi kita harusnya, ya. iya harusnya dua-duanya itu naik ke level ini teologi, kristologi udah masuk ke situ. Ya. Harusnya karena yang berbicara ini adalah sama-sama orang Kristen, kecuali yang kita berbicara kepada orang yang tidak paham. Ya. Karena yang satu Bang, kalau kita lihat tadi dia bilang saya penginjilan kan? Iya makanya saya bilang ini kan berbicara tentang gini loh. Saya berbicara kepada orang yang tidak ngerti firman Tuhan itu pastinya akan berbeda ketika saya berbicara dengan abang nih. Ya. Ya, atau dengan nih, saya dari dulu itu kan suka debat nih ya sama bapak angkat saya di rumah gitu ya, karena sampai pagi soal Alkitab. Ya saya selalu membuat satu pandangan berbeda gitu. Nah, di situ saya mengerti gitu. Oh, ternyata kita harus melihatnya dari mana. Kalau dia mengajukannya dari sudut pandang itu, kita kejar dari sudut pandang yang sama. Nah, gitu. Kalau itu sama dengan Islam ya. Ketika Islam atau lawan debat kita itu mengajukan sudut pandang mereka, lalu kita memberikan argumen kita, sudut pandang kita tidak akan pernah ketemu. Ya. Nggak akan pernah ketemu, gitu loh. Nah, sudut pandang kita yang sesama Kristen harus disamakan dulu. Kita mau ngambil dari mana? Dari tadi saya perhatikan nggak akan ketemu itu, panjang Ya. nggak akan selesai itu. Nggak akan ketemu Bang, nggak akan selesai itu. Nggak akan ketemu, bukan bahas itu skoteng. Kalau skoteng malam-malam kadang suka lewat tuh teng gitu. Ya nggak akan ketemu itu Bang, nggak akan selesai sampai kapanpun kalau nggak salah satu turun ataupun ini nggak akan ketemu. Iya, karena yang satu kan tadi kan udah jelas kita lihat dia memberikan sudut pandangnya dari secara itu ya penginjilan gitu yang mudah. Itu nggak bisa kalau secara teologi nggak bisa. Serius itu nggak akan bisa secara kalau berbicara akademis secara teologi karena sama-sama Kristen itu nggak bisa berbicara tentang yang berbeda itu, nggak bisa, harus disamakan dulu gitu. Iya. Gitu. Nggak Samakan ketemu, Bang, ya? Nggak ketemu itu, pembilang Bang. dan penyebut ya, iya pembilang dan penyebut disamakan dulu baru bisa ketemu. Gitu. Makanya dari tadi saya lihat mereka sama-sama mempertahankan argumen mereka dengan sudut pandang mereka sendiri. Iya. Begitu Iya juga benar ketika RK dijawab. bilang, benar Bang Edis bilang ketika dia ya Allah Yesus itu memang benar tunduk. Gitu. Tunduk betul. Tetapi nah tadi RK membawanya itu adalah kepada hakikat, ya nggak ketemu.
Makanya saya bilang harus disamakan dulu. Saya nggak bilang sini benar sini, nggak, memang benar. Mereka berdua itu benar. Sudut pandang yang mana yang mau kita gunakan? Nah itu makanya saya bilang ya mereka ya harus menyamakan dulu lah, karena gini, thank you. Karena kalau kita tidak samakan ya sudut pandang itu, maka nanti perdebatannya akan menjadi putar-putar di situ, akan tawaf-tawaf di situ, putar sana putar sini. Itu. Jadi yuk kita bahas yuk, mendingan kalian yuk kita buka room di mana lah gitu, nggak usah di itu gitu kan, ajak teman-teman lain nih. Kita bahas yuk, kita buka Zoom. Setuju Bang Nabiro. Ya, Iya. kita buka Zoom, kita Iya. bahas perbedaan. Akhirnya cara si pandang Nandar kita. buka Komal hujat-hujat berdua tuh. Gitu. Saya setuju. Iya, iya. Kalau Pasti saya lihat mereka begini akan Bang goreng Pendi, itu. terima kasih udah dikasih kesempatan untuk naik ya Bang. Ya, Yang kulihat begini Bang Pendi, Bang Nabiro. Si Edis ini mau mendaratkan Injil itu pada orang dengan bahasa yang sederhana. Seperti Bang Pendi ini. Dia mau mendaratkan itu firman itu dengan bahasa sederhana kepada teman-teman di luar sana. Yang tidak complicated, yang tidak bisa diterjemahkan, yang tidak bisa diaplikasikan di dalam kehidupan orang-orang yang belum pernah mendengar, Bang. Kalau saya lihat teman-teman yang lain, saya lawan diskusinya hari ini, teologinya udah berbeda, Bang. Sudut pandang teologi tentang keselamatan mereka itu pun berbeda. Kristologi pun mereka pun berbeda dengan kita. Jadi nggak bisa memaksakan perspektif cara pandang kekristenan, kristologi tentang keilahian, tentang peran Bapa. Itu kan udah berbeda, nggak bisa dipaksakan satu sama lainnya. iya. Makanya Secara saya kristologi sepakat dan dengan teologinya ya harus dijelaskan. Iya, makanya saya bilang nggak akan ketemu. dari dulu, Bang. Doktrin teologi itu berseberangan, keselamatan sudah berjalan sendiri-sendiri. Iya. Sudah berjalan. Keselamatan plus perbuatan baik, keselamatan tidak perlu perbuatan baik, itu sudah dari dulu. Sudah berjalan yang berbeda arus, berbeda dengan dua perahu yang berbeda, jalan saling mengayu ke arah yang berbeda. Nah kalau sekarang dipaksakan untuk di dalam forum terbuka, ruang publik ini, akhirnya kan menjadi satu sama lain saling emosi. Orang menilai. Kalau saya melihat begini, saya bukan mendewakan Edit. Edit punya bahasa yang sederhana. Bagaimana amanat agung itu bisa terseberangkan seperti Bang Pendi ini. Jalan ke sana, jalan ke sini, kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Yang penting menghasilkan jiwa. Kan itu. Itu yang penting Bang Nabirong. Kalau Bang Nabirong bilang, mari buka di Komal, di room tertentu. Jangan dihujat satu sama lainnya. Sampai meludahi teman kita di ruang publik. Udah dinasihati sama Bang Pendi. Bang Pendi dibilang sama dia, kau gak tegas. Bukan gak tegas, semua juga orang nonton kali, keles. Siapa sih ngangkat dia senior di dunia publik ini? Saya tanya, siapa yang ngangkat dia jadi senior di ruang publik ini? Siapa yang ngangkat BB jadi orang paling senior karena hafal buku itu? Siapa yang klaim dia jadi pemimpin di tempat ini? Ya sudah Pak, sudah. Sudah Pak, nggak usah lagi di situ. Bang Pendi nggak pernah tuh akui Bang Nabirong, sorry ya, gue bukan jilat-jilat. Gue nggak perlu dijilat-jilat. Nggak pernah tuh terlintas gue lebih senior daripada dia. Sampai ungkit-ungkit, inget lo dulu gue tampung. Dijawab sama si Edis, nggak pernah gue numpang di rumah lo. Ngeri kali, Wak. Ngeri kali. Kita nggak usah Jadi, diperdah, ya. biarkan saja. Enggak Bang,
harus tahu orang-orang di luar sana. Sampai spill alamat-alamat orang. Ngeri. Udah senior, udah tua-tua bangka masih spill alamat anak muda. Kalau di Tanjung Priok Bang udah digulung tuh Bang. Iya, Gue nggak makanya pernah klaim diri gue begini-begini, enggak Bang. Gue hormat sama kalian. Gue punya pengalaman tapi gue hormat. Gue tahu kekurangan gue hormat. Gue diem. Hargai yang lebih mengetahui, hargai. Kasih mereka kesempatan menjadi berkat buat orang banyak. iya. Ya, bukan Bapak ludahin saya, Pak ya. Dinasehatin malah marah-marah lagi Bang Pendi. Aku lihat itu Bang, aku di luar Bang. Gue udah gemes aja, gue pengen jewer kupingnya. Lu terus siapa yang bilang lu pemimpin di dunia publik ini? Siapa? Siapa ngangkat lo? Nah, sudah jangan lagi dibahas, biarlah. Itu sudah selesai. Kita berharap Belajarlah dari apa yang dibilang Paulus, ini semua menanam tapi Tuhan yang menumbuhkan. Lu siapa? Mendingan kayak, aduh. Pak, mendingan ke Mentawai, Pak ya, penginjilan. Mendingan ke Iya Mentawai, betul Pak, Bang penginjilan. Penny. Walaupun aku nggak bisa support dirimu, tapi untuk kau melangkah ke sana, saya sudah angkat topi Bang Pendi. Siapa yang bisa melakukan? Doa juga support itu, Pak. Doa juga support. Iya. Bang Sair mendirikan ini, gua support, gua doain. Bahkan di pertemuan-pertemuan Bang, aku izin dulu Bang, ada telepon aku masuk. Bentar ya.